Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman memoris semua. Selamat datang di Festival Memoir dan Memoris Indonesia hari ketiga. Ini sesi pertama luar biasa karena kita bisa mengenang memoir kita tentang mainan masa kecil. Nah, memoir-mainan masa kecil ini nanti akan dimoderator oleh ibu kita, Ibu Iis Sulastri MPD, dan di pengantar redaksi ini yang menulis adalah Mas Taufik Kustiawan. Ini baru lulus S2 Hukum di UIN Jogja dan baru selesai pendidikan advokat. Jadi sekarang jadi lawyer resmi. Biasanya kan jadi paralegal ya. Sekarang editor. Mas Dio ada yang bocor. Oh, ada yang bocor sebentar. Oh, punya Mbak Wid. Iya, sekarang ya. Iya. Oke. Jelas. Itu mengusulkan ke kami saat kita rapat di beberapa rumah makan atau kafe, ada Mas Fauzi, Mbak Setia dan juga sebagainya. Nah, salah satu yang menarik adalah memoir mainan masa kecil karena menurut redaktur kami, mereka, para memoris ini berusaha mengenang kembali beragam peristiwa bermain dari berbagai daerah sebagai bahan pendidikan, ingatan, dan kenangan untuk para pembaca. Permainan-permainan itu berangkat dari pengaruh keluarga, masyarakat, budaya untuk memberikan pengetahuan kepada generasi sekarang supaya tidak melupakan mainan-mainan masa lalu yang berpengaruh terhadap tokoh-tokoh intelektual di Indonesia ya. Ini pengantar dari redaksi yang ditulis oleh Mas Taufik Kustiawan. Kalau Mas Taufik ini kita serahi atau berikan mengedit buku-buku hukum ya. Jadi karena beliau bidang hukum kita serahkan ke Mas Taufik. Tapi karena kita tema memoir ini merangkum banyak ide, maka yang memoir mainan masa kecil bisa kita terbitkan pada bulan Maret 2021. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena ini kolaborasi pertama antara memoaris, ilustrator, tiap memoir ada ilustrasinya ya. Iya. Kolaborasi pertama, nah tiap bab ada ilustrasinya dengan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret Surakarta. Ini kolaborasi pertama kali ada pandemi kita menerima mahasiswa magang untuk dari program DKV. Kemudian menyusul dari IKJ ya. Institut Kesenian Jakarta dari DKV juga magang di tempat kami, membuat ilustrasi juga dan kita senang sekali. Ilustrasi sangat bagus dan beberapa setelah magang itu membuat sampul-sampul buku-buku anak ya di penerbit kami. Itu kemudian saya akan membacakan profil moderator kita, Ibu Iis Sulastri, yang sekarang masih aktif di Pramuka dan juga pengawas sekolah. Ya, beliau lahir di Ciamis pada tanggal 9 Oktober 1972 dari pasangan Bapak Eso Sumitro dan Ibu Eti Rohati. Pendidikan terakhir di S2 Manajemen Sistem Pendidikan, lulus tahun 2015 di Universitas Galuh Ciamis. Menjadi guru di sekolah dasar sejak tahun 96. Saya 96 kelas 6 SD Ibu Iis. Dan menjadi kepala sekolah 2014, kemudian punya amanah yang luar biasa menjadi pengawas hingga sekarang. Atau ada tambahan lagi, saya nanti bisa diceritakan cerita kita. Nah, Bu Iis nanti akan memandu obrolan memoir mainan masa kecil, memberikan pengantar-pengantar terhadap memoir yang ditulis oleh teman-teman memoris di buku ini. Untuk sepenuhnya kami serahkan ke Ibu kita, Ibu Iis Sulastri. Monggo Ibu. Terima kasih banyak Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia buat kita semua.
Mas Dio, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari yang indah ini, yang cerah ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat ya, tentunya dalam rangkaian acara Festival Memoir dan Memoaris Indonesia 2021 ini. Tentunya bagi saya ini merupakan sebuah kebahagiaan dan juga sebuah penghargaan yang luar biasa dari penerbit Biomedia yang dalam hal ini Mas Dio selaku CEO-nya. Terima kasih banyak Mas sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini, yaitu untuk berbincang-bincang tentang memoir mainan masa kecil. Tentunya saya juga selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Cinta karena dengan karunia-Nya saya selalu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat ya. Melalui Biomedia ini, melalui Mas Dio ini, terima kasih banyak. Saya sudah bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia ya, terutama dengan para memoaris. Saya sangat sangat termotivasi oleh Mas Dio ya. Ketika saya ingat pertama kali saya ikut gabung dengan Biomedia itu saat menulis memoir Bahagia Mendidik Anak Tercinta yang ini. Waktu itu saya masih jadi kepala sekolah ya Mas ya, setahun yang lalu. Jadi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan ikut berkegiatan menulis, berliterasi di Biomedia, saya juga bisa meningkatkan karir saya bisa sekarang sudah menjadi pengawas. Dan alhamdulillah ketika kemarin baru 2 bulan saya menjadi pengawas sekolah, saya ikut seleksi untuk menjadi asesor akreditasi sekolah yang untuk saat ini sangat lumayan ketat seleksinya. Dari 10.000 peserta seleksi dari seluruh Indonesia hanya 1.800 yang lulus dan alhamdulillah saya salah satu yang lulus itu. Selamat ya Bu ya. Terima kasih banyak Mas Dio. Terima kasih. Itu juga berkat doa dan dukungan dari rekan-rekan semuanya. Dan di sini juga ada Bunda Haji Is. Beliau juga sahabat saya, ibu saya, kakak saya, pokoknya semua yang selalu memberikan motivasi juga kepada saya. Terima kasih Bunda Haji. Terima kasih atas motivasinya. Dan ketika saya sebelum pandemi, saya juga ikut beberapa kegiatan di Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah ya dari tahun 2016, usai saya lulus S2 2015, kemudian saya ikut seleksi beberapa tes ya untuk menjadi fasilitator nasional dan juga sebagai narasumber. Waktu itu dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti dan dilanjutkan ke penguatan pendidikan karakter. Alhamdulillah saya lulus dan alhamdulillah dengan menjadi fasilitator nasional ini saya pernah berkunjung ke beberapa wilayah Indonesia ya yang di luar Jawa. Merupakan sebuah berkah bagi saya karena kalau tidak bertugas mungkin saya juga tidak punya kesempatan untuk itu. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan hidup saya. Kemudian ketika masa pandemi, awal pandemi tentunya kegiatan menjadi berubah yang tadinya aktivitas cukup banyak, tiba-tiba kita semua tentunya pernah merasakan bagaimana sulitnya di awal pandemi karena kita mau keluar rumah pun rasanya takut luar biasa gitu ya karena melihat berita-berita di televisi ataupun di medsos ya tentang bagaimana COVID-19 begitu dahsyatnya ya sehingga banyak korban, banyak yang meninggal gitu, banyak yang terpapar. Pada saat itu
saya terus terang sama mungkin dengan yang lainnya juga. Di awal pandemi ada rasa takut yang luar biasa. Takut sekali mau keluar rumah. Kemudian ketika di rumah, masa sih mau masak aja terus makan, masak, makan gitu ya. Kan itu juga kayaknya sesuatu yang membosankan lama-lama gitu tanpa kegiatan yang lain. Akhirnya saya mencari informasi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan diskusi dengan putri saya, karena kebetulan yang ada di rumah hanya satu putri saya, yang anak pertama saya sudah kuliah di Bandung di Universitas Pajajaran di Fakultas Kedokteran waktu itu. Jadi saya diskusi dengan putri saya. Kata putri saya, Bun, kenapa Bunda nggak menulis aja, katanya gitu. Karena kebetulan putri saya malah lebih dulu menulis buku, ikut menulis buku. Jadi sudah beberapa buku yang ditulis oleh putri saya. Kenapa Bunda nggak nulis aja gitu, kalau memang bosen kan, terus banyak waktu luang. Saya jadi termotivasi, kemudian saya mencari informasi dan ketemulah dengan Mas Dio gitu. Alhamdulillah pertama kali saya melihat Instagram Dio Media ya. Ketika itu saya bergabung pertama dalam memoir Bahagia Mendidik Anak Tercinta. Sebetulnya saya ingin menulis antologi puisi waktu itu ya Mas. Tapi karena sudah mepet waktunya, saya tidak sempat menulis gitu. Jadi, udah jangan khawatir, kata Mas Dio. Tenang aja Bu Iis, masih banyak kok ke depan memoir-memoir yang lain gitu. Tulisan buku-buku yang lain gitu. Bu Iis bisa ikut menulis, kata Mas Dio. Maka berbesar hatilah saya, dan saya selalu lihat informasi di IG-nya Mas Dio ya, di Dio Media. Dan ketika ada undangan untuk menulis Bahagia Mendidik Anak Tercinta, maka saya ikut bergabung. Nah, di situ saya memang betul kata Mas Dio, yang Mas Dio tulis ya di FB, bahwa ketika menulis cerita pribadi, kita akan bercakap dengan diri sendiri. Itu luar biasa Mas Dio, itu betul sekali. Jadi betul dan dari hal itu kita bisa terus mengembangkan diri gitu. Itu yang Mas Dio terus itu sangat nyata gitu, sangat betul sekali. Dalam buku pertama saya, Memoir Bahagia Mendidik Anak Tercinta, tentunya masih ada beberapa penulisan yang kurang pas ya Mas Dio waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga bisa belajar. Alhamdulillah kesininya Mas Dio selalu bilang, sudah baik, sudah mantap gitu. Alhamdulillah memang Mas Dio selalu pintar sekali ya kalau memotivasi orang lain. Dan ketika ada kekurangan pun Mas Dio itu selalu support betul-betul, tidak menyalahkan, tetapi memberitahu gitu ya, ngasih taunya itu juga dengan hal yang luar biasa, selalu ramah, selalu lembut. Makasih Mas Dio, pokoknya luar biasa. Saya merasa bahagia sekali bisa bergabung dengan Dio Media. Dan untuk buku-buku memoir yang sudah saya tulis, kurang lebih ada 10 memoir ya Mas Dio. Wah, luar biasa. Nggak kerasa ya? Nggak terasa ada 10 memoir, diantaranya yang tadi memoir Bahagia Mendidik Anak Tercinta. Saya menulis di sini tentang tantangan saya sebagai seorang ibu ya. Bagaimana saya harus mewujudkan cita-cita putra pertama saya yang ingin jadi dokter. Ternyata puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rezekinya, dengan karunia-Nya, putra saya sekarang sudah lulus dan sudah bekerja ya di Subang, di Puskesmas Pagaden, sudah bisa mengabdikan dirinya untuk nusa dan bangsa. Alhamdulillah saya bisa mengantarkan putra saya dan saya kemas dalam memoir Bahagia Mendidik Anak Tercinta. Kemudian ada juga memoir How to Survive the Pandemic ya. Itu kemudian memoir Bahagia Bersama Kakek Nenek Tercinta juga saya ikut menulis. Kemudian Pesmani saya ikut menulis juga ya, bagaimana pertama kali saya mendapatkan uang uang sendiri dari keringat saya sendiri. Kemudian memoir Kehilangan, ini juga merupakan obat yang luar biasa bagi saya.
karena memang ketika saya kehilangan seorang ibu itu luar biasa, apa ya, bukan sedih lagi mungkin ya kalau di ini kan saya sampai 1 tahun tidak bisa berpikir rasional karena betul-betul berat kehilangan seorang ibu, kehilangan mama saya, dan saya menuliskannya di memoir kehilangan. Kemudian ada memoir guru berprestasi, memoir guru welas asih, kemudian antologi puisi ya tentang ibu, kata-kata terindah tentang ibu, kemudian puisi tentang aku, buku, kopi, dan hujan. Dan satu lagi memoir tentang mainan masa kecil. Jadi ada 10 memoir, dan selain itu saya juga ada beberapa buku, kalau dihitung sekitar ada 22 buku dari penerbit lain Mas Dio, tapi itu antologi puisi atau tentang literasi ya. Saya pernah menulis juga bersama Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, satu buku dengan beliau tentang literasi di Jawa Barat. Itu pengalaman saya menulis ya, karena yang membesarkan, yang bisa mengasah kemampuan menulis saya itu adalah Mas Dio beserta Ya udah, biomedianya. kartu Buis kreatif. Monggo. Yang Untuk mainan masa kecil selanjutnya, bisa iya. diceritakan, nanti bisa disambung Buis Iya. mempersilakan ke memori yang lain. Ya, untuk selanjutnya kita tentunya saya juga sangat bangga bisa ikut menulis di memoir mainan masa kecil. Nah, di sini ditulis oleh lumayan banyak ya Mas Tio yang Iya. ikut menulis. Ada 34 penulis ya yang menceritakan tentang kenangan atau cerita tentang mainan masa kecilnya. Nah, karena mungkin tidak semuanya bisa ikut gabung, yang sekarang ada bergabung bersama kita semua, silahkan diawali, mau siapa dulu boleh? Mbak Ana nggak apa-apa, Mbak Ana atau Bu Haji. Nanti lanjut ke teman-teman yang lain. Ya, Bunda Haji dulu ya, boleh menceritakan tentang Memoir mainan kenangan masa kecil. memoir mainan masa kecil. Ya, silakan Bunda Haji. Ya, hidupkan dulu, Ibu, unmute dulu. Bunda itunya di unmute dulu. Mikrofonnya dibuka dulu, Bun. Itu yang gambar mikrofonnya diklik dulu, Bun. Di bawah. Di bawah. Di bawah, di sudut Ya, kiri, sekarang sudah. Bun. Ya, silakan. Ah, silakan, Tes. Bun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ceria sekali. Wabarakatuh. Haji. Terima kasih Bu Iis Sulastri dan Mas Dio dari Demedia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam festival memoir ini. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sedang sehat dan mudah-mudahan semua rekan-rekan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya Rabbal. Amin. Mas Dio, saya sangat terharu dengan uraian tadi Bu Iis karena awalnya saya juga menulis ini adalah diajak oleh Bu Iis. Karena memang kita itu bagaikan keluarga, bagaikan saudara, bagaikan adik kakak, suka dan duka kita lalui bersama. Dan dalam masa pandemi itu ada 3 bulan ya waktu itu yang memang diam di rumah, jarang kemana-mana, tambah ini ngawuleng, terus merawat bunga-bunga selama diam di rumah. Kebetulan ada itu yang katanya ada antologi puisi ibu dari Mas Dio. Bunda mau ikut gak? Kata saya udah lama tidak menulis. Kurang lebih 23 tahun saya tidak menulis.
Berhenti total. Lupa lagi. Ya nggak apa-apa, kope-kope dulu aja biar saya yang ngirimnya, yang ngetiknya katanya. Saya ya bikin itu puisi ibu lalu dikirimkan. Itu juga baru pertama kali Mas Dio Pakai WA ya. menulis itu. Pakai WA apa ya waktu itu ya? Saya Iya, salin ya. iya. Banyak. Jadi saya menerima dari guru-guru terutama yang di atas 50 tahun itu kita terima dari WA. Iya. Banyak itu. Banyak. Mm. Waktu itu beberapa malah ya nggak banyak juga sih, paling 1-2, nggak nyampe 10 sih. Memang itu kita layani kok. Tanggal Itu 12 saya yang ngetikkan Mas Dio. Oh Diketik iya, dulu kayak misal sama Mbak saya, Uja baru ngirim ke dikirim WA ke Mas itu Dio bisa. ya. Mbak Uja ngirim ke WA itu bisa naskahnya. Kayak kemarin itu Iya. loh. Itu nanti kita rapikan. namanya 12 Januari 2021. Jadi ada hikmah tahun 2021 bagi saya Mas Dio. Dari awal Alhamdulillah. puisi ibu itu terus ada beberapa yang nawarin untuk ikut event-event. Alhamdulillah di bulan Januari itu mungkin kurang lebih ada 10 eventan yang ikut. Ada bersama Kak Iis, ada juga yang sendiri. Dan yang terakhir itu memoir itu di akhir Januari kata Mas Dio harus nulis itu memoir. Bayangkan Mas Dio, saya baru pertama menulis waktu itu harus nulis memoir. Menulis memoir Bahagia Bersama Nenek ya, Nenek Tercinta, terus Pismoni dan Mainan Masa Kecil ditulis dalam waktu seminggu, itu 3 memoir akhir bulan Januari. Orang baru pertama kali lagi menulis, terus menulisnya banyak ya, perhitungan saya itu menurut saya banyak Mas Dio, 3 memoir itu dan beberapa Dan berhasil ya. Berhasil, Bunda Haji memang luar biasa tuh Mas Dio. Yang Mainan Masa Kecil, ini judulnya keren sekali. Masih ingat? Iya, yang ini Menyenangkan. Iya. yang Bahagia Bersama Nenek Tercinta. Terus Prismoni itu mendapat uang pertama kali ya, mendapatkan uang pertama kali hasil jerih sendiri. Yang ketiga permainan masa kecil yang menyenangkan. Sebenarnya itu kan masa lalu. Nantinya kan ada istilah masa lalu sudahlah berlalu, jangan diungkit-ungkit, buang jauh-jauh. Tapi justru lalulah yang menjadi inspirasi, yang menjadi buah karya kita. Karena memoir itu mengingat-ingat masa lalu, Mas Dio. Karena kita tidak bisa ya, Bunda Haji, tidak bisa ada masa kini kalau nggak ada masa lalu ya. Betul banget. Masa lalu itu justru kita gali lagi, kita gali kembali, alhamdulillah. Tapi karena memang kita baru pertama kali menulis lagi, masih acak adut lah diksinya, Mas Dio, maaf ya, cara penulisannya, uraian diksinya masih banyak yang salah lah, masih harus banyak yang diperbaiki. Tapi alhamdulillah, jadi saya bangga sekali baru pertama menulis sudah mendapatkan buku yang tebal-tebal. Dari mulai puisi ibu ya, bagus kan, keren kan, itunya bagus. Sebulan itu mendapatkan beberapa buku ya, alhamdulillah. Dari memoir masa kecil ini, saya menuliskan berbagai pengalaman yang dialami masa kecil dulu. Itu juga tidak semuanya, karena kalau semuanya mungkin banyak, beberapa puluh halaman gitu. Ini terbatas, ini juga kalau nggak salah ini menulis 18-19 mainan, tapi lebih disingkat lagi, jadi ditulis dalam bentuk 14 judul. Padahal ada 18 permainan ya. Saya menulisnya yang pertama dari mainan rumah-rumahan. Itu masa kecil ya. Kita mungkin sebagai cewek pasti masa kecil mengalami main rumah-rumahan, main pasak-pasakan. Nah itu zaman dulu itu senang banget ya. Jarang anak-anak sekarang main rumah-rumahan yang dibuat dari pelepah
daun pisang atapnya, terus tiang-tiangnya dari pohon singkong, kain yang disambung-sambung ya, kain samping ditusuk-tusuk sama itu duri salak. Bukan jarum pentul Mas Dio, dulu nggak ada, tapi sama duri daun salak ya, daun-daun juga di itu sama ya. Terus yang lain buat saung-saungan, rumah-rumahan, yang lainnya pasak-pasakan, masak-masak ya. Terus ada permainan lagi gobag. Gobag itu kalau sekarang hadang ya, mungkin hadang, gobag dulu mah. Biasa dimainin itu waktu kalau sore-sore mau ke masjid atau kalau bulan purnama ya, kalau waktu bulan purnama malam-malam pulang dari masjid itu biasanya main gobag bersama teman-teman di halaman rumah yang luas gitu. Kebetulan di pinggir halaman rumah halamannya luas gitu. Ada juga yang bermain pecle, ada yang bermain oray-orayan. Terus Pecele itu apa pecele? Pecle itu apa ya Indonesianya? Yang kotak-kotak itu petak-petak digaris petak-petak, kita lempar piring, terus engkle-engklean. Engkle, iya engkle. Engkle. Itu terus ada juga kalau siang hari Minggu ya ada renang. Renang itu bukan di kolam renang, tapi di kolam ya, kolam seseorang yang luas kolamnya. Itu biasanya menyilakan anak-anak untuk berenang bebas di sana. Banyak, ada berapa puluh orang, asal bawa daun singkong, nanti habisnya di itu untuk makan ikan gitu. Dalam renang itu main gendong-gendongan, main kereta-keretaan ya. Padahal airnya keruh di kolam. Terus ada juga mainan ayun rencon. Apa itu ayun rencon? Ayun rencon tahu nggak? Enggak. Rencon kalau sekarang istilahnya apa Bu Is? Yaitu bambu ditancapkan ke dahan pohon. Ayunan. Ya, iya tapi satu batang bambu bawahnya. Oh, yang kesana kayak gini kayak bandul. Ada di pakai titian untuk kaki. Jadi sambil berdiri ya Bun ya. Nah, untuk kita itu berdiri pegang ke bambu, ayun di sana kemari ayun-ayunan gitu. Oh Kalau iya. Jadi enggak sambil duduk Mas Dio. Jadi di bawahnya itu ada apa ya di palang gitu, buat kaki gitu. Terus nanti kita pegangan ke bambunya gitu kan ya, Bunda Haji? Iya, gitu. Terus kita ya gulayun gitu kan, itunya ditancapkan ke pohon, diikat keras. Yang bikin itu ayah sendiri itu, orang tua yang bikin, anak-anak mah nggak bisa bikinnya. Beda dengan rodaan, main roda-rodaan kita bisa buat sendiri, main roda-rodaan itu dari bambu ya, dari bambu di belahan, dipaku-paku gitu sama kayu, terus gelindingnya juga dari kayu buatan sendiri. Itu bisa kita juga dulu waktu SD bikinan. Itu main rodanya di turunan atau yang agak mudun gitu, yang agak turun biar meluncur sendiri. Ya. Biar bisa menggelinding sendiri ya Bun. Kan didorong sama teman. Padahal itu kebanyakan cowok ya Mas Dio yang main roda-rodaan itu. Karena kita mainnya sama cowok, sama kakak, sama cowok, tetangga-tetangga kebanyakan cowok, jadi kita ikut main roda-rodaan. Yang lucunya kalau buat ranggon ya, buat ranggon di atas pohon. Rumah pohon itu. Rumah pohon kalau sekarang ya. Di pohon jeruk bikin ranggon, bambu yang ditali-tali gitu, diikat. Ingat kita itu main di sana di atas, kata kakak, "Is ada ular. Ih santai aja, dasar nyingsiunan gitu ya, nakut-nakutin, padahal pengen ke atas saya teh.
Padahal iya, kebetulan di situ ada ular. Hampir saja. Hampir saja semua pada ini cepat turun ada ular katanya. Sudah dibawa, oh iya ada ular gitu, ada 2 ular pecut namanya ya kalau kita di kampung yang kecil panjang itu. Berbahaya sekali katanya itu. Nah itu main itu. Terus ada lagi main gampar. Main gampar Mas Dio ngalami nggak? Main batu ya. Dilempar. Iya, batu dilempar. Nah itu. Jadi kalau dari jarak jauh, dari jarak 6 meter, kita melempar batu yang dijajarkan di sana, kalau kena kan itu menang. Nah itu gampar. Terus main kelereng, itu udah pada tahu kan main kelereng. Walaupun cewek, nah mainnya sama cowok. Main kelereng juga. Sama, sampai Kak di kaleng bekas kue itu penuh kelereng. Selalu menang. Terus gatrik juga, Mas Jo pernah gatrik? Apa itu ya gatrik ya? Gatrik, ya gatrik itu ada 2 bambu yang kira-kira 40 cm sama yang 15 cm panjangnya. Terus yang pendek bambunya disimpan di atas gundukan genting. Terus kita memukulnya terus melambung ke atas terus ditepuk-tepuk gitu ya. Tepuk-tepuk sampai jauh kemana. Nanti diukur jaraknya. Paling jauh itu berarti yang menang. Nah, itu gatrik. Ada juga congkak. Congkak sudah pada tahu ya. Congkak itu bermain congkak. Sekarang kan banyak congkakannya dari plastik. Terus dari plastik. Itu dulu nggak ada dari plastik, dari kayu. Buat sendiri di tanah, Mas Dio. Tanah dikemplok-kemplok sama batu ya, biar ada relungnya gitu, setengah mangkok gitu ya, lucu, ada 2 baris 6-6. Terus congkakannya juga pakai batu kecil-kecil. Nah itu secara tradisional. Kalau ke kota baru beli alat congkaknya, terus kewuknya. Dulu itu kewuk Mas Dio, kewuk, pakai kewuk asli dulu mah. Itunya kerang ya. Iya, dari laut. Karena banyaknya dari plastik ya Bu Is yang gitunya. Dulu mah asli. Kalau dulu asli, kalau sekarang mah udah pakai plastik. Udah main congkak itu nggak terasa waktu ya, sampai lupa makan, lupa mandi itu. Kalau udah itu senengnya main congkak nggak terasa. Terus ada lagi main umpet. Nah, kalau main umpet itu berarti Pak pinter-pinter ngumpet itu mah. Nanti seorang yang menjaga. Kalau yang menjaga lagi lengah, nah kita ke tempat itu, ke tempat yang tadi sambil berkata betul. Kalau kelihatan atau ketahuan oleh yang tunggu, menyebutnya bencok. Bencok jajang gitu, atau hong, bencok undang gitu. Terus kalau ada yang tidak ketahuan, terus itu gundukan genting ya yang ditunggu oleh si penjaga sambil butul. Nah, itu berarti masih itu penjaganya, nggak gantian. Nah, itu main petak umpet. Ada lagi yang disebut main sapintrong. Kalau itu apa? Bahasa Indonesianya Bu Is apa? Sapintrong? Saya juga kurang tahu. Saya taunya sapintrong aja. Ini loh Mas, kayak olahraga yang itu apa namanya? Oh, lompat tali. Lompat tali gitu. Sapintrong. Ya, bisa dengan karet ya, karet yang di karet gelang. Iya. Iya, saya main itu saat SD. Iya. Yang disambung-sambung kan terus untuk ya, betul. lompat tali dan sebagainya. Iya,
Nah, lompatan bisa juga kita dipakai main loncat tinggi ya, Bu Is. Ya, Loncat tinggi bisa. Itu dengan karet. Biasa beli ya ada di warung atau dari hasil main karet gitu. Itu lompat tali sama sapintrong, lompat tali sama lompat tinggi bisa itu. Terus yang lainnya juga main orai-oraian. Orai-oraian itu berarti banyak temennya ya. Kita nguntuh ya, saling berpegangan ke pundak yang di depan, teman yang di depan. Terus ada 2 orang yang mengacungkan tangannya berpegangan sambil sebagai nyanyi ya, Bun. tuh. Sambil nyanyi. Sambil Ngawi. nyanyi kita semua Ngawi. ngawi. Orai-oraian luar leor mapai sawah, entong ka sawah sarena keur sedang bekah. Orai-oraian luar leor Leor mapai kebon. Luar biasa. Tongkat kebon. dingge mandi leuwih dingge teulem ka leuwih loban mandi. Nah, mandi anu mandina pandeuri. Oh, Nah, keren sekali. yang ketangkep, yang duluan ketangkep. Terus ditanya bintang bulan. Kalau bulan ke sini di belakang seorang. Kalau bintang barisnya ke belakang yang satu lagi. Terus begitu. Nanti mana yang sedikit ya, mau bintang atau bulan. Nah, itu yang banyak yang menang, yang sedikit yang kalah. Orai-oraian itu paling senang ya, paling ceria, Mas, itu. Tidak ada sedih-sedihnya. Kita semua gembira lah kalau orai-oraian itu. Terus ada lagi main egrang. Main egrang itu pakai alat bambu yang ada titiannya untuk kaki. Nah, itu jaraknya kira-kira ada berapa senti, ada yang 40 senti, 30 senti, 60 senti, 70 senti, tergantung kelihayannya. Nah, itu egrang biasa berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat. Saya mah nggak bisa panjang-panjang, baru berapa langkah gubra jatuh. Tapi anak saya alhamdulillah pinter juara egrangnya. Nah, itu sekilas beberapa permainan Mas Dio dari mainan masa kecil. Alhamdulillah mungkin masih banyak permainan-permainan yang lain yang biasa kita lakukan, tapi hanya itu saja uraian permainan yang ada di buku saya. Alhamdulillah banyak teman yang beli, yang udah baca gitu. Jadi permainan-permainan dulu itu disebut permainan tradisional. Sekarang banyak dilombakan atau setiap tahun dilombakan di tingkat SD, terus tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Bahkan kemarin ada tingkat nasional ya di Jambi untuk tingkat SLP. Alhamdulillah dari Cidolog juara nasional. Nah, itu Alhamdulillah. dari SMP Cidolog. Nah, itu Mas Dio, itu terima kasih banyak Mas Dio yang sudah membimbing saya untuk menulis kembali. Memang dulu basicnya saya sukanya puisi, tapi alhamdulillah sekarang bisa ke memoir, terus ke cerpen, ke carpon, ke fiksi mini. Alhamdulillah sudah ada 35 buku antologi puisi. Ada sekarang mempersiapkan memoir tunggal ya, Bu I sama semuanya, Bu Haji. Yang lain juga seperti itu, sedang menyiapkan memoir tunggal dari masa kecil hingga masa sekarang. Mungkin masa bekerja, masa sekolah itu jadi 2 buku, sekolah sendiri sampai S2, bekerja sendiri sampai jadi pengawas atau kepala, itu penting sekali. Jadi foto-foto masa kecil sampai sekarang itu bisa ditata kemudian dibuat bab. Jadi deh buku tunggal. Saya tunggu ya tahun depan, paling enggak 6 bulan lagi ya. Bisa lah. Amin. Mudah-mudahan ya, Bunda semangat. Mudah-mudahan bisa menulis. Sehat hantu, bahagia bersama cucu, terus yang
Cerita sih ada, ya bahan cerita ada, cuma waktunya ya kita Yang susah. Ya, repot Terima banget. kasih banyak Bunda Haji yang sudah menceritakan tentang memoir mainan masa kecil ya, luar biasa. Dan Mas Dio, kayaknya cerita Bunda Haji dengan cerita saya di buku juga tidak jauh beda karena kita satu wilayah. wilayah ya, hanya mungkin ada beda sedikit-sedikit aja gitu. Termasuk kalau saya ditambah dengan suka hujan-hujanan kayak gitu. Hujan-hujanan. Kita dulu hujan-hujanan selalu tidak takut sakit dulu mah. Enggak. Kalau dulu mah kayaknya orang tua juga nggak pernah ngelarang gitu ya, mau hujan-hujanan juga boleh-boleh aja gitu. Beda dengan sekarang ya. Kalau dulu malah saya kalau hujan-hujanan Mas Dio itu kan ada, kalau zaman dulu suka punya bak ya kalau di rumah itu untuk menyimpan air hujan. Jadi buat cadangan nanti buat ngepel, buat apa gitu ya zaman dulu itu. Jadi saya di rumah ada bak, itu berenang di bak itu sampai berapa orang masuk ke bak gitu kan. Tapi padahal itu jadi kerjaan juga sebetulnya ya. Ibu saya jadi harus menguras bak itu, tapi saya nggak pernah dilarang sama teman-teman, boleh-boleh aja gitu. Paling kalau udah kelihatan kedinginan baru disuruh berhenti gitu, suruh udah jangan hujan-hujanan lagi, udah menggigil gitu kan, udah kelihatan, pada suruh pulang yang lainnya. Dan mama saya dengan ikhlasnya membersihkan bak yang sudah menguras bak yang sudah dipakai mandi sama kita semua pakai berenang. Emang masa kecil sungguh luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin tadi Bunda Haji udah dari Ciamis ya. Sekarang lanjut ke Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Iya, halo. Halo. Ya Mbak Ana. Kami persilahkan untuk menceritakan memoir mainan masa kecilnya. Ya, terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan kepada penerbit Diomedia dan Mas Nadio untuk kesempatan menulis memoir mainan masa kecil. Ini memang mengingatkan masa kecil saya dulu satu rumah sama kakak, sama adik, sama mbah almarhum kakek. Dulu almarhum kakek itu selalu memberikan reward kepada kami apabila kami memenangkan permainan yang kakek berikan itu sebenarnya sih masih ada sampai sekarang, seperti catur, terus helma, ular tangga dan sebagainya. Sampai sekarang kan itu masih eksis ya permainan seperti itu. Tapi itu memang kami mainkan waktu kami kecil. Memoir saya berjudul Demi Abon Tabur, Saya Harus Menang. Abon tabur itu menurut saya dulu itu makanan yang paling enak, paling lezat gitu apabila dimakan sama nasi panas itu. Nah, kakek biasanya memberikan hadiah, reward itu ya abon tabur itu. Siapa yang memenangkan permainan catur akan diberikan bungkus abon tabur. Karena dulu saya kakak yang sering menang, sedangkan adik itu selalu kalah dan masih kecil gitu. Adik itu selalu nangis, katanya pokoknya Mbak sama Mas harus ngalah sama saya gitu. Terus kakak juga menyarankan ngalah dulu, tapi saya sama Mas itu nggak mau ngalah gitu. Akhirnya yang sering diberikan abon tabur ya saya sama kakak gitu. Terus waktu itu suatu hari adik itu jahil gitu, ngumpet menyembunyikan abon tabur itu di mainan kakak gitu, sampai dulu bingung, wah abon taburnya kok hilang, ternyata diumpetin sama adik gitu, seperti itu. Ya permainan-permainan itu sih sebenarnya masih ada sampai sekarang, tapi cuma kenangannya saja yang masih melekat gitu. Dan kakek memang memberi alasan kenapa kami diberikan mainan seperti catur, helmet dan sebagainya itu untuk olahraga otak gitu. Jadi kakek dulu tuh lebih menyukai kalau cucu-cucunya itu berolahraga otak daripada fisik, seperti itu. Ya, cukup sekian itu ya cerita yang saya
tuangkan di dalam memoir mainan masa kecil itu. Lebih ke kenangannya yang masih saya ingat sampai sekarang. Terima Luar kasih. biasa Iya. Mbak Ana. Terima kasih banyak. Memang kalau masih kecil ya dulu kadang-kadang nggak mau ngalah ya sama Nggak mau saudara ngalah, ya. walaupun itu adik. Kalau abon apa tadi namanya? Itu Abon hadiahnya? tabur. Iya, abon Abon. tabur itu dibuat dari apa itu? Sapi, Mbak? sapi. Oh, daging Abon sapi. sapi. Abon sapi. Oh ya. Iya. Jadi Ya, abon kalau abon sapi itu yang paling enak itu dari si Amis Mbak Ana. Oh, iya. Kalau Mbak Ana mau mau mengenang masa kecil, terus abonnya yang pengen yang enak, datanglah ke Ciamis. Iya. Terkenal di Ciamis abon sapinya ya. Saya baru ingat juga tuh ada makanan khas Ciamis, abon sapi, ada juga abon ikan ya. Abon ikan Kan apa itu? mujair. Oh, kan mujair. Macam-macam abon. Ada abon ikan lele juga. Pokoknya rasanya luar biasa deh. Bu Is, bisa pesan ya? Boleh Pak. Mas Dio, ternyata makanan-makanan yang ada di wilayah Indonesia itu banyak. Oh, kita angkat jadi memoir ya. Nah, itu maksud saya. Makanan tradisional kampung halamanku. Besok kita angkat. Itu. Ternyata di Ciamis juga banyak. Mikrofonnya Pak Iswandi. Setuju. Makanan-makanan lokal itu barangkali perlu diangkat. Ya. Kekayaan Indonesia ya, Pak. Ya, Perlu diangkat supaya saling mengenal makanan daerah satu sama lainnya. Kalau saya abon kok ingetnya Boyolali ya. Ya. Karena ya, tahu saya itu banyak. Penghasil daging terbesar untuk Jawa Tengah sekitarnya. Betul. Karena Betul Mas juga. Gimbar belum kenal abon Ciamis. Ya. Gitu. Itu alasan saya aja. Ya. Jadi kalau di Ciamis itu ada satu daerah. Jadi tidak semua wilayah Ciamis. Apa namanya Bun? Itu teh? Karanggedang. Karanggedang. Di daerah Karanggedang. Tepatnya di daerah dekat Stikes Muhammadiyah di situ. Kebetulan dulu kampus itu juga adalah SPG Muhammadiyah, tempat saya menimba ilmu. Jadi tahu banget tentang abon Ciamis itu, dan pelanggannya itu dari luar kota itu banyak sekali. Jadi banyak dikirim ke luar kota juga, kata menurut yang buatnya. Dan memang sampai sekarang, dari semenjak saya sekolah sampai sekarang itu masih eksis ya, perusahaannya tidak mati gitu. Jadi malah sekarang mungkin lebih luas lagi, bisa internasional juga ya pemasarannya. Pokoknya boleh nanti Bapak kalau ke Ciamis. Pesan aja Bu. Dari oleh-oleh, boleh Pak, boleh. Siap. Kemudian selanjutnya tadi Mbak Ana ya. Oh ya, Mbak Ana itu dari daerah mana Mbak Ana? Saya asalnya Grobogan, dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan. Iya. Baik. Nah, jadi memang selain permainan, makanan juga banyak ya. Mainan juga, permainan masa kecil juga ternyata dari seluruh wilayah Indonesia itu beraneka sekali ya. Makanya kayaknya ada yang salah jika tidak merasa bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia itu luar biasa gitu. Kayak Mbak Ana mau nanya, itu kubu Bleduk itu masih ya Mbak? Oh, iya, Meleduk. masih. Grobogan. Iya, Grobogan, Keradenan. Ya. Keradenan Grobogan. Saya Masih. pernah ke sana itu. Ya. Khas sekali ya. Ya. Ya, ada api yang nyala itu dari Grobogan. Iya, itu dekat rumah. Godong abadi ya? katanya. Iya, api abadi Merapen. Iya. Apinya dari Grobogan, estafet lewat Ciamis, lewat Tur khusus. tur. Baik, barangkali masih ada yang mau ditanyakan ke Mbak Ana? Ya. Atau Ya, saya ada. ya. Usul ini, Mas Ya. Dio. Judul memoir yang disebutkan Bu Es tadi
Bagus sekali. Tapi di sini kan banyak yang baru bergabung juga. Seperti mainan kanak-kanak tuh. Saya juga banyak permainan yang tidak lazim lah begitu ya. Kalau yang Ya. lazim ya sudah kita ketahui semua. Ya, Tapi ya, yang tidak ya. lazim, tapi jadi permainan begitu. Apalagi ada masa-masa peperangan. Saya waktu kecilnya dibesarkan dalam lingkungan peperangan antara PRRI dengan pusat, mungkin di Jawa Barat DII apa DITI, Pak. DITI Ya, begitu. betul. Nah, tapi dalam suasana yang perang itu juga banyak mainan-mainan yang aneh gitu ya. Yang kita tiru dalam suasana yang sesuai dengan peperangan begitu. Jadi kalau bisa ada ronde kedua dari judul-judul itu Mas Dio. Jadi Oke. putaran Depan ya, kedua Bapak ya. begitu. Kalau mungkin ya setelah berapa lama barangkali ada diputar lagi, ada ronde kedua untuk judul-judul tadi ya, permainan masa kecil atau makanan yang spesifik di daerah masing-masing begitu. Ya. Syukur-syukur kalau ada gambarnya, contohnya. Memoir makanan tradisional di kampungku ya. Ya, Ya, boleh bisa, lah. Mas. Ya. Bagus. Ya. Oke, itu usul. Ya, terima kasih. Disetujui usulnya. Menarik. Dan insya Allah pasti banyak yang ikut menulis karena pasti dari setiap daerah juga punya makanan-makanan khasnya ya yang ingin diekspos nanti. Iya, apalagi dalam suasana perang Bu Is. Jadi Ya. Kita terpaksa makan apa adanya kan begitu. Tapi Betul. jadi makanan yang enak gitu. Jadi harus survive kalau yang saya tinggal di biasanya nggak kampung dimakan ya. Iya, malah kita pernah makan buat sagu enau sendiri, bahkan pisang muda pun dimakan gitu ya, tapi diolah dengan baik begitu. Ya, oke. Jadi ada makanan-makanan yang tidak biasa dimakan jadi dimakan. Iya, luar biasa sekali nih cerita kisah dari Pak Is ini ya. Kalau dibukukan kayaknya menarik sekali. Jadi bukan hanya cerita tapi kisah nyata ini ya, memoir. Satu-satunya yang perlu dibeli di kampung itu hanya garam. Yang lain ada semuanya, daun-daunan atau apa bisa dihasilkan sendiri begitu. Artinya itu untuk ketahanan pangan suatu hal yang perlu dikembangkan begitu. Jadi tidak tergantung pada mie kita sekarang ini ya, atau itu yang dimana gandumnya tidak bisa ditanam di kita, dan sekarang sudah mencapai 12 juta ton kita mengimpor gandum itu. Jadi sangat tergantung pada. Kalau orang-orang kampung dilarang tidak boleh makan mie sekarang, wah pada berontak itu. Nah, inilah yang makanan lokal inilah yang perlu kita kembangkan juga. Enak bukan ketahanan lagi, sekarang harus kedaulatan pangan mungkin ya Pak ya. Kedaulatan pangan betul ya. Kadang saya juga suka berpikir ya, termasuk saya sendiri kan, kalaupun nanam-nanam juga paling di belakang sayuran atau buah gitu kan untuk konsumsi sendiri aja gitu ya. Gitu, tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillah gitu ya, di keluarga masih bisa nanam-nanam gitu ya. Terus anak saya juga mungkin paling tidak melihat, tahulah cara menanam buah gitu ya, seperti apa cara merawatnya. Kan tidak sedikit anak-anak Indonesia sekarang yang tidak paham dengan cara menanam pohon yang bermanfaat misalnya ya, atau cara menanam padi misalnya. Sudah, kalau yang di wilayah perkotaan mungkin sudah nggak tahu lagi gimana sih menanam padi gitu, jangankan ikut menanamnya gitu, tahu pun tidak gitu. Padahal kita tidak bisa menjamin ke depannya apakah tadi kata Bapak, impor itu kan luar biasa ya untuk pangan, banyak sekali. Nah, kalau belum tentu juga kita bisa selalu mengimpor gitu kan, gitu. Ketergantungan Ketergantungan gitu. Kalau seandainya kita
mengajak anak-anak untuk senang menanam itu luar biasa gitu kayaknya. Iya. Nah Mas Dio itu apa ya bisa dibuat ini juga Saya berikan satu buku juga. contoh, Bu. Satu contoh. Kalau kita tanam cabai, kan ada Ya. cabai-cabai yang bagus, ada yang Ya, kena ulat busuk begitu ya. ya. Wah, itu dikumpulkan, itu jadi makanan yang enak sekali di kampung waktu itu. Wangi Buat dan apa, Pak, sebagainya. itu? Jadi sudah dikeringkan, digoreng, dikasih garam, dan kemudian dicampur teri dikit gitu. Ya. Waduh, enak, wangi. Belakangan baru saya tahu kenapa wangi gitu. Karena di dalamnya kan banyak ulat. Ulat itu yang Ulatnya yang bikin wangi ya Pak. baru sadar. Iya, Jangan-jangan ulatnya juga ngandung protein tinggi iya, kayaknya. iya, karena proteinnya tinggi jadi enak. Enak. Jadi tambah gurih rasanya. Aduh. Ya, sama dengan terasi kalau gitu. Ya, betul. Ulat petai juga enak katanya. Apa itu, Bu? Ulat petai. Oh, iya. Kan suka ada ulat ya, ulat yang kecil cengkuk hijau-hijau itu. Itu tanpa sengaja, Bu. Jadi semula kita nggak tahu apa itu di dalamnya. Rupanya ya itu ulat-ulat yang dikeringkan begitu ya. Jadi digoreng enak banget. Digurih rasanya. Gurih. Jadi tidak usah pakai micin lagi. Baik, untuk selanjutnya Pak Mimbar atau Bu Nova. Pak Mimbar. Oke, Pak Mimbar dulu aja mungkin yang mau saya bercerita tentang Aku sambil jalan, Mas Dio, sambil jalan ini. Jadi aku ya menyimak sambil jalan. Oke. Oh iya. Jadi ada tadi saya nunggu mainan kasti ya. Oh iya. Oh ada, Jadi padahal di zaman tempat saya saya juga kecil itu ada, kami Pak. main kasti, Iya betul. tapi bolanya isinya sabut kelapa. Iya. Jadi kalau dilempar Lual-lual teman kena ya. perut itu ya Sakit. semaput ya rasanya Iya. itu. Nah itu permainan itu agak sadis, tapi masih itu jadi kasti. Iya. Kemudian ngumpulkan kertas rokok. Oh iya. Kan dulu rokok Kresta, Kansas, Mas. Chevron. Teflon. Cuman bahayanya yaitu kalau baunya aja enak, kenapa nggak ngisep? Akhirnya jadi rokok memang. Pak Mimbar Memang akhirnya begitu. saatnya. Karena terlalu banyak dan wangi sekali kan itu rokok itu. Apalagi kalau dari Faroka ya Pak ya. Nah, Dari Kansas ya. Faroka, sudah bukan main. Itu Itu dibuat segitiga ya, Pak? Dibuat iya, dari dia papan segitiga. segitiga. Nah, Kita kumpulkan. Jadi itu mainan-mainan yang saya ingat waktu kecil itu. Gitu. iya, Iya. iya. Terus ini cuman tambahan, pernah saya ke Singapura itu datang ya ngelihat ada satu tempat kayak penitipan anak. Nah orang Singapura itu sendiri sudah agak sadar bahwa ras diskriminasinya kan tinggi ya. Jadi maksudnya orang-orang Cina menganggap yang Melayu itu nggak bisa menduduki jabatan tinggi. Sebaliknya begitu. Nah, di sekolah sana itu anak-anak umur 2-3 tahun kan dititipkan. Nah, ketika mau dijemput orang tuanya di tengah ruangan itu ada kumpulan baju-baju dan mainan dari segala bangsa. Jadi misalnya di satu pojok ada koko, ada kopiah, ada mukena. Sebelahnya lagi ada cheongsam, sebelahnya lagi ada baju India. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah dilatih bahwa kamu tidak boleh alergi kalau melihat barang yang bukan kepunyaanmu. Jadi mereka orang Cina boleh nyoba koko dan tidak ada masalah. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah mereka kumpulkan semua mainan-mainan zaman dulu, termasuk main tap-tap itu loh Bu, yang dari bulu ayam tuh ditendang-tendang. Oh iya, Ayamnya iya, ada pakai itu, karet Pak. terus ditendang, tap-tap. Iya, iya. Terus yang Dihitung itu berapa kali bisa ya, terus diangkat. yang pakai kayu dipukul terus kayu sepotong dipotong. Kami ngomongnya pantak lele, tapi nggak tahu. Oh, iya, Lele iya. itu, Pak. Pantai Nah, lele, itu- tapi kami namanya katai, Pak. Katai. Ya, itu dikumpulkan di sana. Jadi supaya
Karena anak-anak sekarang kan sudah mainnya gadget. Mereka sudah tidak tahu lagi dakon itu apa. Banyak dan semua dikumpulkan di anak-anak itu. Karena saya dengar di sini ibu-ibu dari pendidik ya barangkali aja ya inspirasi ini masuk. Kemudian masa kecil saya mainan saya agak-agak kampung ya. Jadi karena saya besar di Palembang, salah satunya adalah mandi Di sungai. Andre sering nyeritakan ini, yaitu mandi di sungai. Ada satu kami namanya sungai itu, bersama-sama kami mandi di sana. Yang sempat saya lewatkan bahwa saya mandi itu di ketinggian bukit sekitar 100 sampai 150 meter, Bu. Di dekat sungai tempat saya mandi itu ada sebuah kapal uap peninggalan Belanda yang terkebawa oleh tsunami Krakatau pada 1881. Jadi tsunami itu bisa melewati sungai sampai membawa kapal besi itu kira-kira 150 meter dan baru berhenti karena kapalnya malang. Karena kapalnya malang, jadi macet. Saya mandi di bawah, tidak pernah terpikir bahwa itu adalah sejarah. Sekarang ketika udah besar gini saya cari, udah habis. Nggak ada. Terus di rumah saya sendiri juga waktu itu ada pelampungnya kapal itu pas di depan rumah saya. Jadi saya duduk-duduk di sana. Akhirnya dipindahkan ke taman. Ya itu masa kecil saya kebanyakan ya main-main di sungai begitu. Kemudian pada saat di Palembang saya sama teman-teman tuh kami mencari ikan tapi tidak pakai kail dan tidak pakai alat-alat. Semua hanya melulu pakai tangan. Jadi kami menyusur sungai. Kalau tangan kita ngeraba di pasir itu ada bergerak-gerak, itu biasanya ada ikan, nah itu kita pegang. Rasanya itu nggak ada itu di mana di. Kalau di sini mah Pak, istilahnya kalau itu bukan main Bu, cari makan itu Bu. Jadi yang lain adalah di Sungai Musi itu kan karena lebar, jadi beberapa penduduk itu kan rumahnya di atas sungai ya, di atas sungai dan mereka menggunakan bambu-bambu itu sebagai pontonnya. Bambu-bambu yang berlubang itu sering dimasuki oleh kalau nggak ular ya udang. Jadi tangan kita ngerogoh itu Bu, ngerogoh untung-untungan. Mudah-mudahan bukan ular air yang di sana itu. Jadi saya tambahkan lagi. Ada mainan saya yang sampai sekarang baru takutnya itu sekarang saya yaitu bermain kompor minyak tanah. Jadi zaman dulu kan kalau ngidupin minyak tanah itu kan ngambil lidi ya. Lidi dicelupkan ke dalam tangki minyak. Hidupin kemudian baru dimasukin ke dalam kompor. Iya. Nah, kalau tiba-tiba lidinya mati, cepat-cepat dimasukkan lagi ke dalam tangki. Nah, kalau baranya masih ada, begitu masuk kompornya akan bup, meledak kecil. Untuk saya itu mainan. Jadi ketika orang tua nggak ada, ini saya mainan anak umur 4 tahun ya. Itu saya coba jadi blep. Nah kadang-kadang blepnya terlalu besar ya memang mati. Saya membahayakan, tapi nggak ada orang yang tahu itu. Sekarang baru saya takutnya. Jadi mainan-mainan saya agak tidak baik ya kalau diceritakan, cuma hanya untuk orang tua. Bahwa jangan underestimate anak-anak umur 2-3 tahun karena dia hanya ngelihat apa yang dikerjakan orang tua. Jika orang tuanya nggak ada, ya coba. Ya terima kasih itu aja sharingnya. Terima kasih banyak Pak Mimbar, luar biasa ceritanya. Memang kalau masa kanak-kanak itu belum kepikiran hal apa yang bisa terjadi ya jika melakukan ini belum kepikiran ke sana. Yang penting happy aja main gitu. Satu lagi Bu. Oh iya, satu lagi Pak. Bu ya. Boleh Pak. Poin yang sangat positif adalah bahwa semua mainan kita itu kita buat sendiri. Iya, pada zaman kanak-kanak dulu itu. Tapi sekarang kan dibuatkan, dibelikan dan sebagainya. Kalau dulu kita buat sendiri. Pistol-pistolan, bedil-bedilan atau apa kita buat sendiri begitu. Betul, Pak. Nah, sehingga pikirannya jalan. Kreativitasnya tinggi ya anak-anak zaman dulu karena harus berpikir ini gimana cara membuatnya gitu. Supaya lebih bagus ya. Iya. Dan tidak usah beli kemudian
Saya ingat waktu masih kecil saya bermain congklak itu awalnya nggak dibelikan karena belum ada waktu saya masih kecil banget itu. Jadi kita bikin lubang-lubang di tanah, Pak, untuk bermain congklak itu, bikin lubang-lubang gitu kan. Terus dibentuk-bentuk biar kayak jadi setengah lingkaran gitu, pakai plastik gitu ya. Kadang pakai minyak ya, minyak kelapa itu biar mengkilat, biar bagus gitu kan. Terus baru ditaruh batu-batu di situ kan buat mainnya gitu. Kayak gitu sampai tangan kita nggak nyadar ini kan karena di tanah gitu ya, walaupun sudah dibentuk-bentuk tetap aja hitam gitu. Jadinya kukunya hitam-hitam karena kena tanah ya, megang-megang batu di tanah. Tapi luar biasa. Terus kita itu kalau mau bikin congklak itu kan harus nyari tempat yang enak, yang teduh misalnya gitu ya, yang enak untuk bermain. Artinya di situ kita juga sudah dilatih untuk berpikir supaya bisa nyaman gitu ya, bagaimana caranya. Nah itu bisa juga ini kalau dikaitkan dalam kehidupan, bagaimana kita bisa survive, bisa mencari pilihan yang baik untuk diri kita sendiri, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi dari permainan-permainan yang kita lakukan di masa kecil, tentunya ini ada pengaruhnya juga untuk masa dewasa seseorang gitu. Untuk yang lainnya Mbak Lasta mungkin mau sharing tentang memori mainan masa kecil. Halo Mbak Lasta. Halo. Nggak ada ya. Mbak Nova. Oh Mbak Lasta, silakan Mbak Lasta. Sepertinya ada. Aku masih di jalan. Oh, masih di jalan ya. Ibu nggak apa-apa Bu Nova. Halo Ibu Iis. Mbak Lasta. Terima kasih. Mohon maaf. Menyimak saja karena saya kebetulan tidak ikut menulis di sini. Ini Bapak tuh. Bapak ya? Alasta. Saya Mbak, Pak. Bukan Bapak, tapi Mbak. Iya. Setahu saya Mbak Lasta deh gitu kan. Mbak Lasta kan yang menulis buku apa Mas Dio? Sentuhan Kasih. Ya, Sentuhan Kasih. Guru bahasa Inggris SMA baru. Iya. Tapi kalau walaupun nggak ikut menulis memoir, boleh aja kalau Mbak Lasta mau cerita tentang mainan masa kecil Mbak Lasta, silahkan, tidak apa-apa. Ya, tentang mainan masa kecil. Kalau zaman saya kecil ya sekitaran main lompat tali begitu Ibu. Seringnya lompat tali, kemudian main suka pergi menyusuri sungai, terus kebun-kebun gitu. Jadi kayak explorer gitu ya. Petualangan. Pergi kemana? Petualangan. Ke tempat-tempat yang asing, ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Nah kebetulan saya temennya dulu banyaknya temen cowok-cowok, jadi agak-agak nakal, suka kemana-mana begitu. Nggak bisa diem di rumah gitu. Ya sepedaan, kemudian jalan-jalan, jarang duduk manis, kemudian main main dakon main yang sambil duduk itu jarang sekali. Ya seperti itu saja sedikit yang saya sampaikan Bu Iis. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Mbak Lasta dari mana? Tinggal di mana Mbak Lasta? Saya tinggal di Sukoharjo Bapak. Oh Sukoharjo. Ya. Dekat Mas Dio kalau gitu. Ya dekat. Satu kabupaten. Ya. Jadi nanti saya juga mau ke Mas Dio ini nanti Pak. Oh ya. Gitu ya. Jadi senangnya mau berangkat ini. Oh ya. Senang banget kalau deket terima kasih atas kesempatannya saya bisa menyampaikan sedikit kata-kata saya.
Selamat melanjutkan. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia untuk semuanya. Ya, salam sehat dan salam bahagia juga Mbak Lasta. Terima kasih banyak, walaupun nggak menulis di memoir mainan masa kecil, tapi terima kasih banyak Mbak Lasta juga sudah berbagi ya cerita tentang mainan masa kecil yang dialami oleh Mbak Lasta. Untuk selanjutnya mungkin Pak Is atau Pak Mimbar mau menambahkan lagi Bunda Haji tentang mainan masa kecil kalau masih ada yang ingin diceritakan. Banyak sih masa kecil mainan. Menambah pembendaharaan ya. Tadi kalau yang diceritakan sama Pak Mimbar, saya nggak tahu tuh apa yang pakai bulu-bulu itu, saya nggak mengalami itu Pak. Di tempat kami tidak ada yang seperti itu gitu kan, itu luar biasa, jadi pengetahuan baru untuk kami ya. Oh, di tempat saya ada juga, Bu. Iya. Jadi dari tumbuh-tumbuhan itu diikat begitu, Ya. kemudian Ya. agak dilayukan, kemudian kita angkat dengan kaki begitu ya. Berapa kali kita bisa, misalnya 10 kali, 20 kali, wah itu juaranya begitu. Kayak bola gitu Pak. Maksudnya diangkat pakai kaki begitu ya. Di alung-alung gitu, Ah, pakai kaki ya. atau gimana? Iya. Ditendang-tendang. Ditendang ke atas, tapi diterima lagi pakai kaki lagi gitu. Lagi, jangan sampai jatuh gitu ya Pak ya. Jangan sampai jatuh gitu. Kemudian yang menarik juga ini Bu, kalau laki-laki kan suka main bola. Bola itu suatu barang yang sangat mewah waktu itu ya. Oleh karena itu bolanya dibuat sendiri. Apa itu bolanya? Yang pertama dari jeruk Bali yang gede itu. Yang besar. Ya, jeruk Bali. Kalau itu kan keras tuh. Gimana supaya lembut? Kita itu dulu masukkan ke dalam abu yang panas sehingga agak lembut dia begitu. Oh iya. Baru Abu apa Pak? Abu pakai. tanah. Kenapa? Kenapa? Abunya yang abu dari pembakaran untuk menanam apa-apa gitu ya Pak. Misalnya abu dari di tempat saya biasanya kotoran ternak biasanya sebagian dibakar. Kan ada abunya. Itu yang masih panas kita masukkan di situ. Nah, kemudian dia akan lembek atau dipukul-pukul begitu. Itu baru dijadikan bola. Lempuk. Kalau orang Sunda dilempuk namanya. Atau kita balon ada dulu ya, balon. Tapi kalau balon dijadikan bola kan nggak susah. Oleh karena itu kita buat balon itu dibungkus dengan getah karet, getah digulung gitu ya. Nah, itu dijadikan bola. Ya, Pak, ya? Iya, jadi agak membal lah dia gitu. Jadi nggak hilang akal kalau main bolanya masih bisa juga. Itulah kayaknya kreatif banget ya anak-anak zaman dulu itu. Zaman kita. Kalau di daerah saya bikin bolanya, bola sepak sama bola kasti itu dari daun pisang yang udah tua, yang udah kering. Kararas kerisi. Iya. Di situ terus dipuntel-puntel gitu ya, yang banyak, yang padat. Nanti diikat-ikatnya sama begedornya, sama pelepah pisang yang sudah tua talinya. Jadi daun pisang yang sudah kering terus dirikes-rikes, dipuntel-puntel gitu, dibuatkan bulat yang padat, terus di sekelilingnya ditali-tali gitu kayak ramat itu ya. Kayak segala. Oleh tali itu pelepah pisang yang sudah tua lagi, yang sudah kering bagedor ya. Nah itu dari situ bolanya, bola kasti sama bola sepak sama itu. Kalau dulu kadang kita nyebutnya ada kasti, ada boy-boyan juga ya, Bun. Boy-boyan yang suka dilempar gitu. Kalau yang kena nanti kalah gitu.
pakai bola. Ya kayak kasti lah, hampir sama cara mainnya gitu. Cuman nggak pakai pemukul gitu kalau boy-boyan. Ya betul, itu dari daun daun pisang yang udah kering ya. Di kita daun pisang kering itu bisa juga dipakai bungkus gula merah ya, gula nol, terus dipakai wajit ya. Oh, kerisik pembungkus yang terkenal dulu dan wangi, Bu. Iya. Pakai bungkus itu jadi wangi. Iya. Ya. Waktu itu bungkus terasi, bungkus beli apa ya, beli sayuran itu dari itu di kita mah di warung-warung teh bukan kertas, bukan plastik, bukan daun jati, kan ada yang pakai daun jati ya, yang kalau di warung dulu itu daun keraras, daun pisang yang sudah tua. Kerisik. Yang ramah lingkungan ya. Kalau dulu lebih ramah lingkungan yang digunakan itu. Iya, banyak sih mainan-mainan masa kecil. Kalau ada lagi Memoir Termen 2, pasti mainan-mainan yang dulu pernah kita lakukan yang belum dimasukkan ke memoir yang ini masih ada gitu. Iya. Dan teman-teman yang lain juga pasti ada ya, banyak yang ikut menulis ya. Ya mudah-mudahan nanti sama Mas Tio dibuka sesi 2 judul memoir mainan masa kecil. Mungkin dikemas judulnya yang lain gitu, yang berbeda. Kalau ingat ini cerita Pak Mimbar tentang mainan kompor itu ya, Pak, saya juga dulu paling suka main masak-masakan sama teman-teman saya dari kelas 2 atau kelas 3 SD. Saya udah main masak-masakan. Jadi karena memang orang tua saya, kakek saya juga senang menanam sayuran gitu ya. Kemudian apotek hidup gitu di sekitaran rumah, kadang di halaman belakang gitu. Jadi ada tomat, ada cabai rawit, kemudian bayam gitu ya, kayak gitu tuh ada gitu. Makanya yang paling sering dimasak itu bayam. Makanya sampai sekarang saya suka senang sekali kalau makan sayur bayam, karena mungkin waktu kecil paling sering gitu kalau masak-masakan sama teman-teman bikin sayurnya sayur bayam. Itu pakai kompor yang kecil, Pak, kompor mainan ya, tapi pakai minyak tanah gitu. Iya, kompor-komporan ada dulu. Kalau itu meriam bambu kok nggak ada yang ngomong ya tadi ya? Oh iya betul loh, meriam bambu juga Pak. Iya, saya main itu meriam bambu saat musim mau Lebaran apa puasa? Iya, kalau puasa tuh, ramai sekali pakai ya. minyak tanah ya. Pakai karbit juga, Pak. Karbit ya. Pernah pakai karbit, ya tadi anak-anak nggak tahu, meledak terus pecah itu Kena itu lagi ya, ya. kena muka, alis segala itu kebakar. Makanya kalau sekarang udah nggak kepikir bahayanya. Iya. Karena berbahaya mungkin sekarang dilarang, jadi nggak ada ya kalau sekarang udah. Iya, itu kalau pakai karbit kan nggak perlu pakai minyak tanah ya. Jadi karbit kasih air, keras sekali. Betul. Bambunya bambu bitung yang besar. Yang gede ya. Jadi suaranya betul-betul besar, suaranya menggelegar. Iya. Terima kasih banyak Pak Iswandi. Terima kasih Pak Iki. Bisa, terima kasih sama Pak Mimbar, Pak Dio, Mas Dio. Terima kasih. Ada lagi ini loh, Mas Dio, lolorian. Kalau di sini bilangnya lori-lorian. Jadi namanya? Iya. Yang pakai pelepah kawung. Pelepah kawung. Jadi kayak kereta gitu, pakai rel gitu. Relnya dari pelepah kawung. Terus nanti itunya juga sama dibuat buat kita meluncur. Biasanya itu di tanah yang miring dibuat relnya itu. Jadi kita meluncur dari atas gitu. Terus pakai itu juga biasanya biar licin gitu ya. Kadang pakai minyak kelapa, kadang pakai apa sih? Itu yang bikin licin. Jadi kalau itu meluncur gitu. Jadi kalau dipikir-pikir dulu betul ya, waktu kecil kita nggak berpikir bahayanya kalau bermain gitu. Yang penting happy-nya aja gitu. Dan selalu ingin mencoba
itu walaupun perempuan saya juga paling senang gitu ikut meluncur gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah jatuh atau terpeleset gitu, jadi happy aja kalau main lori-lorian itu. Padahal kalau dipikir sekarang, kayaknya kalau untuk usia saya sekarang kalau untuk mainan seperti itu mikir dulu deh. Kalau dulu kayaknya senang-senang aja dan berani-berani aja gitu. Ini juga Bu Iis, Ya, kalau waktu benar. kan, kita untuk membalai ini halaman ya, biasanya Ya. ambil dari sungai, gerakan anak itu pakai bobok, ngambil batu, ya, Ambil dari batu. ya batu untuk halaman ya, biar ini dibalai sama batu. Nah itu kita itu anak-anak perempuan ya, laki-laki sama cewek cowok. Kalau terakhir ngakut batu itu renang di sungai, terus loncat dari atas jembatan Ayun, Lompat ya. Berani Bu Haji. Iya, kalau dulu mah masa kanak-kanak berani, semua cewek cowok pada lompat ya renang ke sungai dari atas jembatan. Kalau kita mah sekarang dulu waktu anak-anak kita loncat dari jembatan ini. Saya juga gitu. Saat kecil loncat dari sungai itu jembatan biasa. Sekarang itu yang kayak roller coaster aja ketakutan loh. Kayak waterboom aja saya nggak berani, sudah dewasa ini. Saya mending yang dalam aja sekalian langsung cemplung kayak gitu aja. Ada kalau pas prosot itu deg-degan aja. Tapi kalau yang dalam 3 meter atau misal renang ya itu biasanya cemplung langsung renang. Tapi kalau yang prosotan atau yang panjatan saya sudah nggak berani. Anak-anak kan gila ya sampai tinggi cemplung. Oh saya malah takut sekarang, malah takut loh. Iya betul Mas Dio. Dulu masa kecil biasa aja di sungai, cemplung gitu ya. Anak-anak mah berani, sama cewek tuh lompat dari atas jembatan, udah ke air langsung kembali lagi gitu ke naik atas lagi, nyemplung lagi ya Bu. Oh ya nih Mbak Wida, mainan masa kecilnya apa? Bu Iis? Oh iya iya Bu Iis. Saya sih rusak-rusakan main masa kecilnya. Gitu. Manjat pohon, manjat Oh. pohon, manjat genteng itu biasa sekali buat saya. Terus ya Sampai biasa sekarang? mainan Sampai sekarang masih manjat pohon. Wah, manjat udah genting nggak juga. kuat ngangkat pantat sekarang, udah tua gini. Berat jadinya. sendiri ya Bu. Iya. Jadinya memang gitu, kalau waktu masa kecil sampai bapak saya selalu bilang dipanggil tuh. Manggilnya kan pasti ndok ya, orang Jawa. Ndok, inget enggak? Kayaknya enggak ada deh nenek moyang kamu itu yang keturunan Anoman katanya. Kata bapak saya gitu, saking saya jagoan manjat. Tapi yang paling berkesan sampai sekarang saya ingat sekali, saya itu nggak pernah mau manjat pohon jambu monyet. Karena dahannya itu mudah sekali patah. Nah ini teman saya, cowok nih, tetangga. Karena kita kan kalau main udah bareng-bareng gitu, nggak tahu cowok, nggak tahu cewek, semua pakai celana monyet ya. Jadi tahu nggak celana monyet? Celana yang terusan langsung itu ke sini, langsung ke atas ya. Gitu. Nah terus kan naik ke pohon. Nah, ini temen nih dia naik tuh ada jambu monyetnya tuh matang di atas katanya. Dia naik ke atas. Aduh matilah itu, pasti jatuh tuh anak tuh, pasti itu dahannya patah. Bener patah. Waktu dia patah tuh tapi pinter sekali. Dia tuh tetap pegangan di dahan itu terus teriak. Bapak, tolong, Pak, tolong. Nah, bapaknya kan lari, ngelihat anaknya jatuh dari pohon tinggi, jatuh sama dahannya tuh, jadi bapaknya kan pucet sambil lari ya. Kita udah ketakutan semua nih. Ternyata si anak ini jatuh di dahannya itu tetap pegangan dan nggak apa-apa, tetap di dahan itu. Dan dahannya tuh hampir separuh pohon itu tumbang.
Hmm. Jadi saya itu sampai ingat-ingat udah nggak berani naik pohon flamboyan satu, pohon jambu monyet. Tapi kalau pohon kelengkeng, udah itu untuk Tarsan, itu untuk main Tarsan-Tarsanan. Nggak cewek, nggak cowok. Ya permainan saya sih sepak bola. Ya kadang-kadang ya mainan cewek juga ya, main bekel. Iya, Tahu kan bekel. bekel itu yang bekel terus main apa namanya? Yang dari biji-bijian itu dipakai congklang ya. Congklang kalau bahasa Indonesia. Terus ya Tahu, main itu. ya Saya congklang bisa itu apa main itu namanya? congklang. Kadang Mm-mm. dakon suka. Iya dakon, ya bener dakon. Terus mainnya juga yang main yang pakai stick itu apa? Kalau bahasa Jawanya bentek. Bentik itu pantak lele tadi itu. Iya kayak gitu. Terus apalagi ya semuanya. Tapi yang paling seneng itu ya bawa buku waktu udah mulai sekolah. Bawa buku tuh yang saya inget tuh Kopeng Ho kalau enggak Winnetou. Itu naik ke pohon kelengkeng, loncat ke genteng. Baca Nah buku. udah di situ baca buku. Itu nggak bakal diganggu ibu bapak. Soalnya kalau ada ibu bapak kan selalu makan dulu, cuci kaki dulu, sholat dulu, segala macam kan. Jadinya udah ngumpet sampai ketiduran di genteng. Itu kebiasaan. Ya. Saya nakal sekali waktu kecil saya. Bener-bener. Manjat pohon mangga kebetulan itu halaman rumah itu karena bapak saya guru, ibu saya juga guru. Jadi tinggal di perumahan di halaman sekolah yang luas sekali. Dan itu pohon kelengkeng, pohon asam Jawa, itu lengkap sekali, pohon sawo dan lain-lain. Nah itu saya pasti naik pohon itu semua, kecuali jambu monyet. Makanya kalau bapak saya keberaniannya. Oh, iya, makanya sampai sekarang ibu saya itu juga waktu saya mulai traveling itu saya ingat saya kelas 2 SMP saya bilang saya mau ke Cirebon. Kata ibu saya sama siapa? Sendiri. Terus kamu nanti ya ada kebetulan ada saudara di sana kan. Terus ya saya naik kereta sendiri, ibu saya udah lepas. Kelas 2 SMP itu saya udah mulai traveling. Nah, jadi kalau sekarang saya hobi berat traveling, itu memang dari kecil udah tertanam. Bahwa satu ketika saya harus traveling. Dan alhamdulillah dikabulkan Allah gitu. Amin. Ya. Luar biasa. Ini saya nih udah tiduran di tempat tidur saya tuh biasa kalau jam 8 malam mata udah merem, udah kepingin merem. Kebiasaan. Jadi saya jadi pendengar aja, silahkan sekarang bapak-bapak sekarang. Tahu, Bu Wida ini di mana tinggalnya? Di Kanada. Saya di Kanada. Saya tinggal di Vancouver Island. Itu pulau di sebelah barat Kanada. Sebetulnya nggak begitu jauh dari Alaska, dari Alaska ya nggak begitu jauh dari kutub lah. Tapi di daerah saya itu daerah terhangat di Kanada. Gitu. Subhanallah. Kan jam 8 malam di sana ya Mbak? Apa? Jam 8 malam sekitar. Iya, sekarang udah jam 8 malam. Ya, makanya saya tanya kan. Saya udah Bu Wid cerita ya kebetulan. Kebetulan saya itu kerja ya Bu. Jadi saya kalau kerja jam 6 pagi. Jadi kebiasaan jam 8 malam saya itu tidur. Tapi besok karena besok hari Minggu saya libur. Hari Seninnya saya kerja, Selasa kerja gitu. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ibu. Walaupun jauh di sana, tetapi kita bisa berkumpul di sini ya. Di Diomedia. Saya juga senang. Iya. Nah ini saya juga baru mau menulis memoir karena kata Mas Dio kepengen saya menulis memoir. Saya akan
saya udah mulai membuat judulnya memoir saya itu. Mungkin ya karena perjalanan gimana ya, saya ini bandel ya orangnya. Jadi dengan kebandelan saya, akhirnya ibu itu percaya sekali ke saya. Ibu saya itu luar biasa. Kepercayaannya ke saya itu sangat besar. Biar saya mau pergi kemana itu, ya udah pergi. Kamu itu bakal gampang dapat teman dimanapun berada. Kamu nggak ada yang nolongin kalau kesasar, katanya gitu. Jadi ya udah saya berangkat kemana saja. Doa seorang ibu memang mustajab ya Bu ya. Pasti dengan doa ibu tersebut ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Iya, bahkan saya menikah juga gitu. Kata ibu, kamu tuh ini jodoh kamu, Wit. Enggak lah, nggak usah nikah orang itu, aku gitu. Ibu enggak, kamu harus menikah, katanya gitu. Karena ini jodohmu, katanya. Ya udah saya menikah. Ya alhamdulillah sampai sekarang biar kami menikah secara di masjid. Karena bapak saya dulu itu mubalih ya. Mubalih di masjid. Nah, saya juga menikah di masjid di mana bapak saya dulu sering khotbah. Saya itu cita-cita saya dari dulu. Kalau saya menikah ya saya harus menikah di masjid itu. Jodoh saya orang bule ya saya bilang kalau mau menikah ya kita menikah di masjid. Jadi dia masuk Islam kan. Tapi ya untuk menjalankan semuanya itu masih terlalu berat buat dia. Padahal kita udah menikah berpuluh-puluh tahun. Tapi dia juga nggak bakal melarang saya mau sembahyang, saya mau ngaji, mau apa-apa silahkan. Udah gitu aja. Iya Bu, luar biasa. Alhamdulillah lah ya. Tapi kalau dibilang bandel sampai sekarang saya juga masih suka main-main. Tangan saya itu tangan yang paling nggak bisa diem. Oh ya, pertama Kanada tahun berapa, Mbak Wit? Tahun 94. Kerja atau kuliah di sana awal mula? Enggak, saya menikah. Saya dulu bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Di Dinas Pariwisata tingkat 1 Jawa Tengah. Lu ketemu bule? Iya, karena saya sering tugas untuk tourist information, jadinya saya teman-teman bule itu banyak sekali. Terus dan kebetulan gitu ya? Karena ya seperti model cerita-cerita saya lah, gitu. Terus ada yang nyangkut orang kan. Jadi menikah langsung diboyong ke sana ya, ke Kanada. Jadi begitu menikah ya udah saya keluar gitu. Dan itu juga waktu saya menikah tuh teman-teman geger juga, soalnya saya ke rumah dinas saya, kepala dinas saya waktu itu bilang, Mbak Wit bisa ke New Zealand. Enggak Pak, kenapa? Besok saya mau menikah, kapan? Besok pagi jam 10 di masjid ini. Hah? Jadi besok saya enggak kerja. Jadi saya malam itu pergi ke rumah Pak Kepala Dinas saya. Jadi memang pernikahan saya memang enggak ada apa-apanya gitu. Di bulan puasa 2 hari sebelum Lebaran. Tapi hari pernikahan mah ada cuma 1 hari gitu. Yang penting mah bisa menjalaninya ya. Iya, jadi karena saya juga berpikir gimana ya? Karena saya ini orang yang bandel. Saya itu gimana sih? Kayak nggak yakin gitu bahwa saya itu menikah akhirnya gitu. Bu Wit, mungkin Bu Wit kan pindah ke Kanada itu dari tahun 94 ya? Iya. Mungkin pernah melihat anak-anak di sana nih pada tahun-tahun itu, tahun 90. Mainannya apa aja ya? Ya, permainannya apa saja. Kalau gitu. anak sini tuh mainannya tergantung musimnya. Gitu Jadi ya? kalau musim salju mereka perosotan di mana saja. Biar di pinggir jalan, di jalan-jalan naik, ya mereka main perosotan. Seperti kayak di Indonesia kita main di sungai gitu. Nah mereka kalau musim panas mainnya juga di sungai.
gitu Iya. juga. Tapi saya itu nggak bisa berenang. Saya beraninya cuma karena rumah saya selalu tinggal di kota, di Semarang, di daerah atas, nggak ada sungai. Jadinya saya nggak pernah main di sungai. Ya maksud saya mungkin Bu Wid kan memperhatikan anak-anak di sana gitu, mainnya tuh apa saja selain tadi kan pelosotan di apa Ya, di salju ya, di kemudian itu, di terus sungai juga ya kalau berenang. kalau di pantai-pantai yang pasirnya halus tuh mereka tuh juga ya main kayak anak-anak di Indonesia yang kayak kereta kayak plastik ya, terus ditarik-tarik gitu, jadi rame-rame gitu. Jadi permainannya kayak gitu. Tapi kalau permainan yang benar-benar seperti kita kayak congklang kayak itu, kayaknya ya ada tuh apa namanya? Yang pakai bambu itu yang terus jalan jadi tinggi gitu. Gerang. Apa itu Oh, namanya? egrang. Egrang. Haha. Ya, kayak Egrang. gitu tuh juga banyak mereka main. Terus main yoyo. Yoyo Oh, kita iya, juga saya kan main waktu yoyo, kecil seru yoyo. sekali. Heeh. Iya, itu yoyo. Terus main apa lagi ya? Itu banyak sih anak-anak yang main kayak gitu. Terus ya kebanyakan mereka ya Lego yang itu. Lego ya. Iya, Lego itu soalnya kayak kalau kita ke Disneyland itu kan ada Legoland. Jadi di situ anak-anak bisa main ya kayak main Lego segala macam gitu ada sih mereka. Tapi kalau permainan alamnya anak-anak itu bermain di alam tuh lebih banyak di sini kayaknya sekarang ya. Di Ya. Indonesia kan lahannya sudah habis gitu. Nah, di sini lahan itu masih banyak. Jadi anak-anak tuh main ayunan, main model-model kayak gitu tuh masih banyak sekali di park-park gitu. Jadi yang main kalau di halaman rumah tuh ban itu ya, terus cuma digantungin di pohon gede, terus mereka main ayun-ayunan di ban itu banyak sekali juga. Oh, iya, itu juga main Sedangkan saya yang udah tua saja, kalau saya naik ke gunung pas musim salju, saya selalu bermain tup. Tup itu ya ban, jadi ban yang dalam itu, yang terus di daerah yang landai sekali gitu, dilempar bannya itu saya duduk di ban itu, jadi dilempar muter sampai bawah, terus saya harus jalan kaki bawa lagi bannya ke atas, dilemparin lagi gitu. Itu saya lakukan sampai jam. Saya main-main kayak gitu tanpa ingat bahwa saya itu udah tua. Iya. Ini ada yang baru bergabung, Bu Iis. Oh iya, ada Pak yang baru Hermanto, bergabung. selamat siang, Bapak Hermanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Maaf videonya belum nyala nih. Oh, nggak apa-apa. Suara nggak apa-apa, Pak. Ya. Selamat bergabung dengan kami. Ya, senang jadi ikutin obrolan cerita pagi bannya. Ya, pagi ini obrolannya adalah memoir mainan masa kecil. Mungkin Bu Iis bisa menanyakan memoir main masa kecil Pak Hermanto, monggo. Untuk menutup acara ini sekalian ya. Ya, tadi yang lain sudah menceritakan tentang memoir mainan masa kecilnya. Mungkin Pak Hermanto mau berbagi kepada kami, pada kita semua tentang sekalian berkenalan, berkenalan dulu dari mana, kemudian berbagi tentang memoir mainan masa kecilnya. Kami persilahkan Pak Her. Terima kasih Bu Iis. Saya Hermanto dari Jakarta. Saya memberi pelatihan tentang emotional intelligence. Wow, dan keren. Iya, dan mainan masa kecil memang saya merasa sekarang banyak sudah tidak ada lagi, padahal di situ ada nilai-nilai kebersamaan, kemudian fisik ya, sentuhan fisik, latihan fisik. Sedangkan sekarang kan mainnya duduk di depan laptop atau gadget. Yang berkesan buat saya main kasti. Harus mukulnya harus kan itu olahraga.
mukul harus tepat, lalu habis itu kalau bolanya ketangkap sama lawan, wah kita harus bagaimana menghindar. Hancur. Iya, Pak. Ya, itu salah satu. Oh, ini main kelereng ya juga. Dan di situ kita bisa pergi main ke rumah siapa saja yang ada pekarangannya, yang ada tanahnya, dan kita bisa jadi bergaul dengan teman-teman dari teman-temannya lagi gitu, bukan hanya dengan teman sekolah. Jadi tahu-tahu kita sudah ke lingkungan yang lain, misalnya mungkin sekarang ke RT lain ya, ke jalan yang lain, naik sepeda gitu. Sekarang kayaknya susah ya. Iya, begitu Bu Is pengalaman saya. Oh ya, Pak Hermanto Ya, nanti ikut komunitas menulis memoir, Pak Hermanto, nulis bareng-bareng atau nulis buku tunggal kayak gitu. Boleh nanti saya tadi sudah daftar juga di dalam masuk grup WA-nya. Iya. Nanti saya masukkan ya, Pak ya. Ya, terima kasih Mas Ngadio. Ini sudah zuhur, mungkin Bu Is boleh menutup. Oh, baik Mas. Bapak dan Ibu sekalian. Nggak terasa ya? Nggak terasa waktu Iya, berlalu. saya udah isya, udah waktu tidur. Oh, iya. Mbak Win mau tidur. Ya, tadi ganggu soalnya istirahatnya kalau saya juga. nggak sholat isya awal, nanti saya ketiduran. Jadinya tuh ya baru tengah malam sholat isya. Sedangkan ambil air wudhu itu kan kalau gini males ya, dingin. Iya, lagi musim dingin ya. Iya, musim dingin. Baik, terima kasih Mbak Wida. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berbagi tentang memoir mainan masa kecilnya. Dan betul yang disampaikan oleh Pak Hermanto barusan ya, yang sekaligus juga menutup sharing tentang memoir mainan masa kecil, bahwa ternyata sebetulnya permainan masa kecil kita itu banyak sekali mengajarkan kita tentang bagaimana memupuk kebersamaan, bagaimana memupuk solidaritas, kemudian bagaimana juga mengembangkan kreativitas ya, karena alat-alat yang digunakan juga tentunya harus dibuat sendiri gitu, tidak instan seperti sekarang. Itu karena waktu mungkin yang sudah siang, sudah waktunya sholat zuhur juga. Sebetulnya masih kangen juga, masih rindu dengan semuanya ya Mas Dio. Mas tentunya masih banyak yang ingin berbagi, tapi insya Allah nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu ya nanti malam Bapak Ibu bisa bergabung kembali dengan berbagi tentang memoir hero ya, tentang pahlawan orang yang berjasa, yang pahlawan yang berjasa dalam hidupku. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini juga menjadi amal kebaikan, amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan, dan terima kasih sekali lagi atas berbaginya, atas segala atensinya. Terima kasih banyak, dan langsung ditutup aja ya Mas Dio. Ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu nanti malam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Ya, salam literasi. Demikian Bapak Ibu obrolan hari ketiga Festival Memoir dan Memoiris Indonesia dengan tema Memoir Mainan Masa Kecil. Masih ada seri nanti jam 1:30, kemudian nanti sampai jam 3, kemudian ada yang nanti malam sampai tanggal 20. Jadi ada 40 acara ya, dengan ratusan pembicara dan juga peserta komunitas menulis memoir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu I Sulastri, Magister Pendidikan yang menjadi moderator hebat pagi ini. Matur nuwun semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dulu. Iya, mari Bapak Ibu.